wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dija Basalama dengan nomor stambuk 110-2019-0054. Kali ini saya akan memperagakan mengenai teknik cuci tangan. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa cuci tangan terbagi atas dua, yaitu cuci tangan rutin dan cuci tangan antisepsis. Cuci tangan rutin kita bisa menggunakan sabun biasa, di mana kita lakukan cuci tangan rutin sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Lalu, cuci tangan antisepsis kita menggunakan sabun cuci yang antiseptik dan dilakukan ketika kita akan memulai atau setelah mengerjakan kegiatan infeksius. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama ada wastafel dengan air yang mengalir, lalu ada sabun, dan juga ada lap steril untuk mengeringkan tangan. Baik, kali ini saya akan memperagakan cara cuci tangan. Yang pertama, kita harus pastikan bahwa kita sudah melepas semua perhiasan yang berada di tangan kita. Setelah itu, kita gulung baju kita sampai di siku. Lalu kita nyalakan keran air. Sebelumnya, karena kita belum melakukan kegiatan cuci tangan, jadi kita bisa menyalakan keran air menggunakan tangan. Lalu, setelah itu kita basahi tangan kita dari ujung jari sampai ke ujung siku. Begitupun yang satunya. Setelah itu, kita ambil sabun menggunakan siku. Lalu, kita gosokkan di kedua telapak tangan kita. Lanjut ke punggung-punggung jari sebanyak 4 kali. Lalu ke sela-sela jari kita. Setelah itu pada kedua tangan kita seperti menggenggam. Lalu pada ibu jari kita sebanyak 4 kali dengan gerakan melingkar. Setelah itu pada kuku kita yang diletakkan di atas telapak tangan kita sebanyak 4 kali dengan gaya sirkuler. Lalu kita bilas dari ujung jari sampai ke ujung siku, begitupun sebaliknya. Setelah itu kita angin-anginkan, ambil lap steril, dan keringkan tangan kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan cara penggunaan handscoon. Sebelum kita menggunakan handscoon, kita harus memastikan bahwa handscoon yang kita gunakan sesuai dengan ukuran tangan kita, tidak terlalu ketat dan juga tidak terlalu longgar. Setelah itu, kita buka dari pembungkusnya, lalu kita posisikan handscoon dengan cara dilipat bagian dalamnya keluar kurang lebih dari 3 cm. Dimulai dari tangan kiri, kita masukkan ke dalam handscoon. Prinsipnya adalah steril ketemu steril dan non-steril ketemu dengan non-steril, sehingga tangan kanan kita yang belum menggunakan handscoon tidak boleh menyentuh bagian luar dari handscoon. Kita ambil bagian dalam, kita masukkan. Setelah terpasang, untuk tangan kanan, kita bisa langsung masukkan, lalu menggunakan prinsip yang sama. Dikarenakan tangan kiri sudah menggunakan handscoon, sehingga kita bisa menyentuh bagian luar dari handscoon, dan kita tidak boleh menyentuh bagian dalam dari handscoon. Setelah selesai dipasang, selanjutnya untuk cara membuka handscoon, dimulai dari tangan kiri. Pertama, tangan kita karena menggunakan handscoon, jadi kita bisa memegang bagian luar handscoon dengan cara
ditarik di setiap ujung jari. Setelah itu kita tarik bagian bawahnya, lalu tarik ke atas dan pindahkan ke tangan kanan. Untuk membuka di tangan kanan, karena tangan kiri kita sudah tidak menggunakan handscoon, jadi kita mengambil dari dalam, setelah itu tarik keluar. Dan buang handscoon ke tempat sampah medis. Baik, itulah tadi cara memasang dan juga melepaskan handscoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan cara pembuatan preparat hapus dan pewarnaan gram. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan ialah alkohol swab, sengkelit, spidol, kertas saring, rak tabung, dan ini adalah spesimen, NaCl, kaca objek, korek api, penyaring, tempat sampah, 3 zat pewarna, diantaranya kristal violet, fusin alkalis, metilen blue, lalu ada labu semprot, dan bunsen. Pertama, ambil kaca objek, lalu bersihkan menggunakan kapas alkohol. Bersihkan satu arah di bagian depan dan satu arah di bagian belakang. Setelah itu, nyalakan bunsen. Setelah dinyalakan, kita fiksasi di atas api sebanyak 3 kali untuk mengeringkan. Ambil spidol, lalu kita tulis nama, umur, jenis kelamin menggunakan inisial, tanggal pengambilan, nomor registrasi, dan juga jenis pewarnaan, yaitu pewarnaan sederhana, yaitu pewarnaan hapus dengan singkatan PH. Letakkan pada meja yang datar. Ambil sengkelit menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Setelah itu kita fiksasi di atas api sampai berwarna merah. Setelah berwarna merah, ambil larutan NaCl, buka menggunakan kelingking, ambil sebanyak 1 atau 2 sengkelit, lalu letakkan di atas kaca objek. Tutup kembali, letakkan, lalu ambil spesimen, buka penutupnya menggunakan kelingking, dan fiksasi di atas api sebanyak 3 kali. Setelah itu ambil dan letakkan di samping larutan NaCl. Pijarkan kembali, lalu tutup, tekan kembali di rak tabung. Kita campurkan larutan NaCl dengan diameter 1. Setelah tercampur, sengkelit yang kita gunakan
Kita pijarkan di atas api. Setelah itu, buang. Kita fiksasi di atas api sebanyak 3 kali untuk mengeringkan. Selanjutnya untuk pewarnaan gram. Pertama, kaca objek kita letakkan di atas nyaring. Lalu kita bisa menggunakan salah satu zat pewarna. Saya akan menggunakan kristal violet. Tuangkan sampai menggenangi. Tutup kembali. Lalu kita tunggu hingga 1 menit. Setelah kering, kita berikan labu semprot. Setelah itu, kita letakkan di atas kertas saring. Seperti ini. Lalu, setelah kering, kita bisa menaruh di box preparat. Setelah itu, kita bisa mengirimkan di bagian mikrologi untuk dibaca hasilnya.